Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membawakan materi tentang perubahan transaksi menuju cashless. Perkenalkan, saya sendiri Alia Syifa Saukia dan teman-teman saya. Saya Salwa Zancabila. Muhammad Dava. Dan saya Atma Hakim. Saya Denisa. Terus next slide. Sebelum membahas materi lebih lanjut, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari transaksi, cashless payment, dan mobile banking. Yang pertama, transaksi, menurut Slamet Wiryono, merupakan kejadian ekonomi atau finansial yang melibatkan minimal dua pihak, di mana mereka melakukan kegiatan ekonomi seperti pinjam-meminjam atau pertukaran. Terus, cashless payment, menurut Lina, adalah seluruh transaksi keuangan yang dilakukan tanpa melibatkan uang kartal. Uang kartal ini merupakan alat pembayaran yang sah dan memiliki bentuk fisik, tetapi menggunakan sarana elektronik seperti transaksi melalui ATM, kartu debit, kartu kredit, serta transaksi yang menggunakan teknologi tinggi seperti aplikasi mobile banking. Nah, mobile banking ini merupakan fasilitas yang disediakan oleh bank dalam bentuk aplikasi yang dapat diakses nasabah dengan memanfaatkan jaringan internet dalam melakukan berbagai kegiatan transaksi lainnya, seperti cek saldo, terus transfer, dan membayar berbagai iuran atau tagihan rumah tangga. Next. Ya, di sini saya ingin menjelaskan sejarah transaksi. Secara perkembangan uang di dunia terbagi ke dalam 6 tahap, yakni prabarter, barter, uang barang, uang pasca barang, uang logam, dan uang kertas. Bahkan pada abad ke-21 ini, ada cara transaksi baru yang berupa uang digital. Next. Prabarter. Ini sebelum barter ya, sebelum adanya transaksi tukar-menukar, manusia pada zaman purba dulu itu hidup emang berkelompok, tapi sendiri-sendiri gitu. Jadi kalau berburu-berburu, ada yang bertani-bertani, tapi belum ada barter. Jadi mereka memang berburu untuk mengumpulkan bahan pangan untuk kelompok mereka sendiri. Next. Nah, pada tahap barter ini, manusia mulai menyadari bahwa mereka butuh bantuan dari kelompok lain yang sekiranya, misalnya saya pemburu, saya butuh kelompok dari para petani untuk mengumpulkan sayur mayur, kentang-kentangan, dan lainnya. Dan pada tahap barter ini, manusia mulai saling tukar-menukar sesuai kesepakatan untuk memenuhi kebutuhan hidup selama beberapa hari ke depan. Next. Uang barang. Semakin berkembangnya pemikiran manusia, mereka mulai mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan karena ketidakcocokan dalam transaksi barter. Di saat misalkan saya adalah pengembala domba yang memiliki daging domba, bulu domba, dan kulitnya saja, dan ingin bertukar dengan misal pemotong kayu, mau bertukar dengan kayu, tapi di saat yang bersamaan sang pemotong kayu ini tidak membutuhkan barang-barang dari saya. Nah, disitulah muncul uang barang. Jadi manusia ini mulai menggunakan barang-barang seperti kulit, kerang, kopi, garam, manik-manik, hingga hasil pertanian lainnya untuk salah satunya gaji kepada para pekerja dan untuk alat tukar menukar. Selanjutnya, uang pasca barang. Oke, karena uang barang yang tadi berupa kopi, kerang, dan lainnya itu mudah rusak dan tidak tahan lama, maka dari itu mulailah manusia mencari alternatif lain yang lebih lama eh, ketahanan fisiknya. Ya, ini adalah besi. Sebenarnya selain besi juga ada, tapi pada kala itu besi adalah material yang paling umum digunakan karena tidak mudah rusak dan tahan lama. Next, uang logam. Di masa ini pertama kali diciptakan di bangsa Lydia pada abad 6 sebelum Masehi. Terdiri
Uang logam ini tercetak dari elektrum campuran emas 75% dan perak 25% dengan gambar singa. Dan uang logam ini masuk ke Indonesia pada masa Kerajaan Shailendra pada abad ke-8 dengan bahan baku yang tadi tersebut itu. Next. Uang kertas. Seiring berjalannya waktu, ribet juga gitu kalau transaksi dengan jumlah banyak menggunakan uang logam. Belum lagi semakin banyak yang berkembangnya populasi, makin banyak dibutuhkannya uang untuk pertukaran, dan jumlah logam mulia ini emang sebenarnya terbatas. Jadi disitulah eh, sulit untuk memenuhi kebutuhan uang logam, jadi diciptakanlah uang kertas. Dalam sejarah pemakaiannya sebagai alat tukar menukar, Cina adalah yang pertama untuk menemukan uang kertas. Terakhir, uang digital. Uang digital ini adalah uang yang tidak berbentuk karena ada bentuknya hanya di digital, tidak memiliki bentuk fisik seperti tagihan, cek, atau koin. Uang digital ini berupa mata uang kripto seperti Bitcoin dan Ethereum, berupa e-wallet seperti GoPay, ShopeePay, Dana, dan lainnya, berupa m-banking seperti MBCA, BRI Mobile, dan lainnya, dengan menggunakan sistem QRIS untuk pembayarannya, yang biasa kita sebut juga cashless. Oke, itu saja dari saya. Selanjutnya. Pembayaran cashless. Pengaruh pembayaran cashless. Pembayaran cashless tuh memiliki berbagai pengaruh positif maupun negatif dalam kehidupan ekonomi dan sosial. Salah satunya kita jelasin pengaruh positifnya dulu. Next dong. Yang pertama tuh pengaruh positifnya kemudahan dan kecepatan transaksi. Pembayaran cashless memungkinkan transaksi di luar dengan cepat tanpa perlu membawa uang tunai, baik melalui kartu, aplikasi dompet digital, ataupun QR code kayak QRIS. Terus yang kedua ada keamanan lebih tinggi. Dengan pembayaran cashless, resiko pencurian uang tunai itu jadi berkurang karena nggak ada uang fisiknya yang dibawa. Yang ketiga ada transparansi dan akuntabilitas. Semua transaksi tercatat secara digital sehingga lebih mudah untuk melacak pengeluaran dan mencegah korupsi atau penggelapan uang. Yang keempat ada efisiensi operasional, yaitu bisnis dapat mengurangi biaya yang terkait dengan pengelolaan uang tunai kayak menyangkut dan penyimpanan uang fisik. Yang kelima ada mendukung ekonomi digital. Dengan pembayaran cashless membantu mempercepat adopsi teknologi digital yang mendukung perkembangan e-commerce dan startup vintage. Yang next dong. Terus ada pengaruh negatifnya juga. Yang pertama ada ketergantungan pada teknologi. Penggunaan sistem cashless sangat berpengaruh pada akses internet dan perangkat digital. Jika terjadi gangguan teknis ataupun pemadaman listrik, transaksi tidak dapat dilakukan. Terus yang kedua ada privasi dan keamanan data. Meskipun lebih aman dari sisi fisik, pembayaran cashless ini membawa resiko kayak pencurian data ataupun cybercrime. Karena semua data transaksi itu tersimpan dalam sistem digital, jadi lebih bahaya. Yang ketiga ada inklusi keuangan. Jadi tidak semua masyarakat memiliki akses ke perangkat atau layanan perbankan digital, terutama daerah-daerah terpencil atau masyarakat yang tidak teredukasi secara finansialnya, sehingga bisa menyebabkan kesenjangan digital juga. Yang keempat ada biaya transaksi. Beberapa metode pembayaran cashless tuh mengenakan biaya tambahan kepada pengguna atau merchantnya. Biaya admin lah bisa kita bilang yang dapat meningkatkan harga barang atau jasa tuh lebih tinggi itu. Terus yang terakhir ada kehilangan kontrol pengeluaran karena mungkin memudahkan pengguna gitu. Jadi beberapa orang mungkin lebih mudah mengeluarkan uang secara impulsif dibandingkan saat mengeluarkan uang tunai karena bisa dibawa kemana-mana kan cuma dengan HP. Next.
Oke, selanjutnya tentang pro dan kontra cashless ini ya. Ini hampir mirip dengan yang tadi Denisa bawakan pengaruhnya. Ada pengaruh negatif dan positif, begitupun ada pro kontra ya. Nah, di sini yang pro-nya. Pertama, nyaman dan mudah bertransaksi. Dengan menggunakan cashless ini, kita akan nyaman dan fleksibel gitu. Tinggal pakai HP doang, tinggal QRIS, udah deh bayar. Terus yang kedua, mengurangi risiko pencurian. Kan kalau misalnya kita uang cash mah harus bawa dompet tuh. Apalagi kalau misalnya kita pergi nih ke tempat wisata. Nah, kan suka banyak yang tukang curi kayak gitu. Nah, kalau misalnya kita pakai cashless ini, kita akan mengurangi risiko pencurian. Terus yang ketiga, menghemat biaya dan waktu. Kalau uang cash tuh kita harus ke bank dulu, ngambil uangnya, dan lain-lain. Kalau uang cashless mah tinggal QRIS gitu, gampang lah. Terus yang keempat, jejak dokumen. Dengan adanya cashless ini, si data-data apa yang kita beli, apa yang kita transaksikan itu sudah terdata gitu di dalam digitalnya, bank digitalnya. Terus yang kelima, ada perjalanan internasional lebih mudah. Nah, kan kalau misalnya kita mau ke luar negeri nih, harus nuker uang dulu kan. Nah, kalau misalnya pakai cashless ini, kita gak usah nuker uang ya, jadi bisa tinggal bawa HP, tinggal bawa kartu, gampang deh. Terus ada kontranya. Ya, pertama ada masalah keamanan dan privasi. Ini cukup disenggol juga ya tadi sama Denisa dari pengaruhnya. Ya kan kalau misalnya bank tuh nyimpen data-data informasi kita ya. Nah, kita gak tahu tuh, kali aja bisa aja terjadi kayak ngehack datanya gitu. Terus ada keperluan tak terduga, misalnya kita sedang berkendara, lalu tiba-tiba kendaraan kita kayak rusak gitu, otomatis harus ke bengkel. Nah, kan di bengkel tuh rata-rata kayak masih belum pakai QRIS gitu, harus pakai cash. Nah, itu salah satu kontranya. Terus yang ketiga ada cash only. Waktu itu aku pernah kayak tempat wisata gitu dan ternyata di sana tuh masih belum menyediakan QRIS gitu. Nah, jadi kita harus berjaga-jaga untuk membawa uang cash ini. Yang keempat, baterai smartphone. Ya, kalau misalnya cashless ini harus baterai smartphone-nya harus selalu banyak ya. Terus yang kelima, mudahnya belanja berlebihan. Mungkin teman-teman juga merasa ya, dengan adanya dompet digital ini kita gampang CO gitu. Dikit-dikit CO, dikit-dikit CO. Oke, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Nah, selanjutnya yang terakhir itu kesimpulan ya. Jadi kesimpulannya adalah transaksi itu merupakan budaya yang udah kita lakuin dari zaman lalu gitu, dari masa lalu, dari sebelum Masehi itu udah ada transaksi. Nah, peralihan budaya transaksi yang pertama dari barter langsung ke tunai dan hingga sekarang ke cashless atau non tunai itu dipicu oleh perkembangan teknologi dan dorongan efisiensi dalam ekonomi. Jadi manusia menuntut lah gimana caranya transaksi ini lebih efisien gitu untuk zaman sekarang. Nah, sistem cashless yang melibatkan pembayaran digital melalui kartu, aplikasi, atau dompet elektronik menawarkan kenyamanan, kecepatan, dan keamanan yang lebih tinggi dibanding transaksi tunai. Seperti tadi yang sudah dijelaskan, efek, maaf, pengaruh baiknya, pengaruh buruknya, pro-nya, dan kontranya. Nah, seperti itu. Tapi, secara keseluruhan, meskipun sistem cashless ini lebih banyak membawa keuntungannya, ada beberapa tantangan dan masalah yang terkait dengan keamanan data mengenai sistem cashless ini. Dan inklusi sosial perlu diatasi untuk memastikan bahwa manfaatnya dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Jadi nggak selamanya atau sampai sekarang cashless ini belum terlalu ini bisa dibilang belum terlalu aman lah untuk digunakan gitu. Tapi seiring berkembangnya zaman pasti sistem cashless ini akan semakin apa ya disempurnakan lah oleh sistem yang ada. Jadi seperti itu teman-teman. Apakah ada pertanyaan sebelumnya? Tidak ada. Oke, jika itu mari langsung kita tutup saja presentasi pada hari ini. Next siapa? Tutup siapa yang mau tutup? Ya, sekian presentasi dari kelompok kelompok 2 budaya visual. Terima kasih karena sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.